Salam sejahtera saudara kekasih-kekasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Daily Wisdom yang akan menuntun dan mencerahkan kehidupan kita dalam perjalanan hidup hari demi hari. Tema kita hari ini adalah diam. Bacaan terambil dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, sikap diam menjadi sikap yang misterius yang tidak pernah dapat diduga dan dibaca apa yang sesungguhnya ada di dalam diri seseorang. Ada yang mengatakan bahwa diam itu emas. Namun tidak semua sikap diam adalah emas. Diam dapat dikatakan sebagai sebuah kondisi seseorang yang tidak mengeluarkan suara atau tidak memberikan tanggapan apapun. Bisa jadi karena orang tersebut tidak mengetahui apa-apa atau dia memang tidak ingin memberikan tanggapan apapun. Dia membantu kita untuk mengatasi stimulus dan menghasilkan respon yang tepat, bukan respon yang reaktif. Diam juga menjadi hal yang tepat untuk kita berefleksi dan merenung tentang arti hidup kita. Hal yang mungkin dahulu kita tidak pikirkan dengan serius. Sikap diam juga identik dengan rasa tenang. Dia mengungkapkan pengalaman seorang bijak yang sangat merindukan ketenangan. Pernah dikatakan demikian, aku merindukan ketenangan, maka aku tidak akan mendapatkannya kecuali meninggalkan apa yang bukan urusanku. Saudara, banyak masyarakat Jepang yang memegang teguh budaya leluhur. Salah satu budaya yang unik dalam masyarakat Jepang adalah memiliki arti diam. Di dalam kesehariannya, masyarakat Jepang cenderung lebih diam dibandingkan dengan masyarakat Eropa. Di Jepang, diam dianggap sebagai kebaikan atau kebenaran. Ada pepatah Jepang yang mengatakan pria yang diam adalah orang yang terbaik untuk didengar. Arti dari ungkapan ini adalah menggambarkan alasan orang Jepang lebih banyak diam, dikarenakan di dalam kehidupan terdapat banyak kelompok masyarakat yang dimana ketika seseorang sudah menjadi anggota sebuah kelompok, ia memiliki peran untuk menciptakan harmoni dan menghindari konflik di dalamnya, sehingga diam menjadi solusi yang tepat. Di Jepang, apabila seseorang menunjukkan kemampuannya secara terbuka, maka dianggap sebagai tindakan yang buruk dan tidak sopan. Hal yang perlu diperhatikan lagi, ketika diam di Jepang bukan berarti tidak memiliki pendapat, namun identik dengan kehati-hatian dan mencari cara yang lebih baik dalam mengkomunikasikan sesuatu. Saudara yang terkasih, di dalam kisah kelahiran Yesus, kita bisa melihat sebuah ekspresi dari Maria. Maria sudah pasti bergembira atas kelahiran putranya. Namun mendengar apa yang dikatakan para gembala tentang sang bayi itu, ia menunjukkan ekspresi kegembiraan yang berbeda. Maria diam. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Karena malam itu Maria harus melahirkan putranya di tempat yang sangat tidak layak, di kandang binatang. Ia harus membaringkan putranya di ranjang yang sangat kotor, yakni palungan. Kemudian ia dan suaminya mendapatkan kunjungan dari orang-orang kalangan bawah yang termarginalkan. Para gembala yang mengatakan hal-hal yang luar biasa tentang bayi mereka. Pastilah muncul tanda tanya besar di hati Maria. Kalau bayi ini sang juru selamat, mengapa ia harus lahir seperti ini? Ada pertentangan batin di dalam diri Maria dan Maria tidak mampu mencerna makna dari semua kejadian ini.
Ia hanya bisa menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, lalu merenungkannya. Dalam hal ini, Maria menunjukkan kerendahan hati seorang hamba. Dia taat pada kehendak tuannya. Maria diam dan ingin menunjukkan bahwa sebuah kebenaran dari karya agung Allah tidak saja digambarkan secara langsung, secara verbal, tetapi juga digambarkan dalam hidup dan di dalam keheningan, yakni diam. Keheningan dan karakteristik diam itu juga dapat mengekspresikan kegembiraan di tengah misteri yang agung. Dan Maria dalam merenungkannya mencoba merangkaikan potongan-potongan kejadian di dalam perjalanan hidupnya, dari peristiwa demi peristiwa, dari awal di mana ia menerima tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan padanya. Dan saudara, adakah dalam kehidupan saudara ketika menyambut Sang Tuhan Juru Selamat juga memiliki sikap diam dalam keheningan hingga sungguh merasakan Tuhan yang sangat luar biasa? Marilah bersama-sama kita memasuki di dalam hidup dan kita mencoba untuk satu saat atau di dalam waktu tertentu kita diam untuk menghayati dan merenungkan setiap perkara yang sedang kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati.